Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya akan membahas saham HMSP kembali, ya, di mana saya sudah pernah membahas saham ini per tanggal 27 Juni 2023 ya, dan per hari ini tanggal 22 Maret 2024, harganya ada di 850. Seperti biasa nanti kita akan update saham HMSP ini dari kinerja sejak IPO, kemudian dari 10 tahun terakhir. Kemudian dari fundamental kita akan cek profil company yang terupdate, kinerja perusahaan, valuasi, dividen, dan kegiatan finansial. Kemudian dari seasonality kita akan cek biasanya di bulan-bulan apa saja saham ini terkonsentrasi naik dan turun. Kemudian dari bandarmologi kita akan cek struktur kepemilikan sahamnya, peran investor asing, kepemilikan retail, perpindahan struktur sahamnya setahun terakhir dan di bulan Maret ini. Untuk teknikal nanti kita akan update ya, review pola teknikal yang saya update sebelumnya di video saya sebelumnya, dan kemudian akan diupdate pola teknikal saat ini dan arah harga sahamnya ke depan akan kemana. Oke, ini sudah listing di bursa sejak tahun 90 ya, jadi sudah cukup lama dengan IPO price-nya 12.600. Ini stock split 3 kali ya, tahun 96 1 banding 2, tahun 2001 1 banding 5, tahun 2016 1 banding 25. Ya, jadi kalau teman-teman pegang sejak IPO, ini sudah naik 1.686% atau floating profit 1.500%. Tidak termasuk dividen ya, ini hanya capital gain-nya saja. Nah, untuk kinerja harga sahamnya selama 10 tahun terakhir ini memang lagi turun semua ya. 10, 5, 3 semuanya lagi turun ya. Hanya satu minggu ini terakhir naik tipis ya. Tahun ini aja masih minus nih 5,03%. Jadi ini sedang cenderung turun ya teman-teman ya. Harga tertingginya setahun terakhir pernah di 1.200, terendahnya di 835 ya, dan harga hari ini ya lebih mendekati harga terendahnya setahun terakhir teman-teman ya. Nah, ini adalah profil company-nya HM Sampurna, teman-teman mestinya sudah pada tahu ya. Ini websitenya, ini dia bidangnya adalah di rokok. Nah, untuk profil company saya jelaskan secara lisan aja, saya nggak akan menampilkan gambar ya, karena gambar produknya mungkin tidak boleh ditampilkan ya. Oke, jadi ini perusahaan milik Philip Morris Indonesia 92,5% dan masyarakatnya hanya 7,5%. Ya, tadi bisnisnya ada di bisnis rokok, di mana rokok ini merupakan barang kena cukai ya. Nah, kena cukai itu ada 4 kriteria. Yang pertama yaitu peredarannya perlu diawasi, kemudian pemakaiannya itu dapat menimbulkan efek negatif buat lingkungan hidup atau masyarakat. Kemudian ketiga, pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dan keempat, konsumsinya perlu dikendalikan. Nah, rokok ini masuk ke kategori keempat-empatnya, teman-teman ya. Perlu kita ketahui bahwa pemerintah saat ini itu sedang akan menyeimbangkan antara cukai rokok dengan BPJS ya. BPJS Kesehatan, karena dianggap ya rokok ini salah satu penyumbang terbesar klaim BPJS ya. Jadi pemerintah daripada meningkatkan pendapatan dari cukai ya, dalam arti meningkatkan tuh mensupport perusahaan rokok untuk menjual lebih banyak, pemerintah lebih memilih untuk menaikkan cukainya terus sampai rokok itu ya mungkin akan jadi sangat mahal ya, sehingga masyarakat itu tidak terjangkau, mulai mengurangi, dan klaim BPJS Kesehatan diharapkan bisa menurun. Ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi ini mungkin salah satu sektor yang eh memberikan kontribusi terhadap pemerintah, namun mungkin dukungannya tidak kurang lah ya untuk bisnisnya ya, sektor bisnisnya. Pokoknya kalau kena cukai biasanya seperti itu ya, karena perlu dibatasi dan diawasi. Ya, kemudian ini produknya ada Email ya, ada Jisamsu dan Marlboro ya teman-teman, sudah saya di video saya yang sebelumnya sudah saya update. Nah, dari rokok itu yang rokok bakar, sekarang mereka sudah mulai memberikan new produk namanya IQOS ya. IQOS ini teman-teman bisa searching sendiri ya di Google ya. IQOS ini apa? Dia intinya bukan kayak vape ya. Kalau vape itu dia masih mengeluarkan uap ya. Kalau yang ini benar-benar tidak ada uap, tidak ada asap, tidak ada pembakaran. Jadi eh ini hanya pemanasan teman-teman ya, tanpa asap dan abu, dan diklaim ini mengurangi 95% bahan kimia berbahaya yang terjadi karena ada proses pembakaran ya.
IQOS itu adalah nama alatnya ya, mungkin kayak vape gitu ya. Nah, nama alatnya, alat pemanasnya nanti akan ada apa, tobacco stick-nya, mirip-mirip rokok lah ya, itu yang namanya TEREA, teman-teman bisa searching di Google TEREA. Ya, itu menjadi kayak isi ulangnya ya, refill-nya untuk dimasukkan ke alat tersebut untuk dipanaskan ya. Dan saya kan punya teman ya yang kerja di sini ya mirip-mirip lah ya, katanya rasanya mirip, tidak berubah, cuman memang ini bebas asap dan abu. Ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi ada inovasi dari HMSP untuk ke depan ya, solusi ke depan agar masyarakat tetap bisa menikmati tembakau tapi mengurangi potensi atau bahaya dari tembakau tersebut. Kira-kira seperti itu update-nya untuk profile company. Kemudian untuk pendapatannya kita lihat ya di tutup tahun 2023 ini. Nah, ini sigaret kretek mesin, sigaret kretek tangan. Yang putih ini Marlboro ya teman-teman. Ini Email. Ini si Samsu. Ini Marlboro ya. Paling banyak memang Email ya. Kemudian terbesar kedua di sini adalah si Samsu kretek tangan. Ya, nah ini ada yang lainnya teman-teman ya. Lainnya ini kemungkinan ya IQOS itu dan TEREA ya, kemungkinan karena di sini tidak disebutkan ya sih. Tapi kalau kita lihat kontribusinya belum terlalu besar, masih sangat kecil, 10% aja nggak ada, bahkan ya 1%-an lah ya, 1,5%-an, tuh 1,5%-an ya. Ya memang ini masih baru dan belum launching di semua wilayah Indonesia ya, baru di kota-kota tertentu saja. Ya, jadi masih awal, tahap awal. Oke, kemudian kinerja perusahaannya kalau kita lihat ya, MSP kalau kita lihat dari awal 2008 ini masih naik terus ya. Ini COVID turun ya, COVID turun, kemudian sudah normal lagi naik kembali ya. Namun yang berbeda adalah laba bersihnya karena memang ada kenaikan cukai yang di atas biasanya ya teman-teman ya. Itu yang menyebabkan sentimen rokok kemarin pada drop semua. Ya, kalau kita lihat tadi secara nominal naik terus, namun struktur pendapatannya terutama laba kotornya itu tergerus cukup dalam karena ya cukai tersebut. Ya, jadi ini digencarkan ya, digencarkan karena ya kita ngerti BPJS Kesehatan juga masih struggle dalam apa menguras dana APBN. Oke, jadi ini teman-teman ya. Laba bersihnya turun ya dari double digit menjadi hanya single digit sejak COVID dan ini belum pulih teman-teman ya secara struktur pendapatan. Meskipun pendapatannya sudah pulih namun secara ininya belum pulih. Karena ya memang sekarang inflasi juga lagi apa suku bunga lagi tinggi ya. Daya beli menurun. Ya, jadi mungkin berkurang juga ya daya belinya masyarakat. Kemudian kita cek di totalnya ini naik 4,3% secara value nominal ya. Laba kotornya juga naik, laba usahanya juga naik dan laba bersihnya ini juga naik ya. Meskipun masih jauh tadi teman-teman dibandingkan sebelum Covid ya. 8 triliun. Kalau sebelum Covid berapa? Bisa sampai 13,7 triliun ya. Ini hanya 8 ya, bahkan untuk kayak kembali ke 2011 namun omsetnya sudah 2 kali lipat ya. Gitu kira-kira teman-teman ya. Oke, kemudian kalau kita cek lagi valuasinya ya ini cukup menarik karena harganya turunnya cukup dalam. Meskipun kalau teman-teman pegang dari IPO ya sudah penurunan yang terjadi ya masih untung tadi ya. Bahkan dengan harga saat ini yang sudah turun cukup dalam aja masih floating profit ribuan persen. Itu belum termasuk dividen. Ya. Nah, untuk PBV saat ini 3,31 di mana biasanya rata-rata di perdagangan di angka 10 ya. Jadi ini PBV terendahnya teman-teman ya. PBV terendahnya HMSP ada di harga saat ini. Kemudian untuk pernya ini juga per terendahnya sejak 10 tahun terakhir. Ya, per terendahnya di 12,2, biasanya di perdagangan di rata-rata 26,4. Dan untuk earning yield inilah earning yield terendahnya, bukan murah ya, ini terendahnya 8%. Ya, meskipun 8,2% ini masih terbilang mahal kalau menggunakan valuasi earning yield. Ya, namun ini masih jauh ya. Jadi ini valuasinya baik secara PBV, per maupun earning yield sedang berada di posisi yang paling rendah ya dibandingkan rata-ratanya teman-teman ya.
Nah, berapa harga wajarnya kalau kita menggunakan metode earning yield ya? Harga wajarnya itu ada di 463 sampai 694. Jadi harga saat ini itu masih lebih mahal 22 sampai 84%. Teman-teman ya. Kemudian ini saya sertakan juga ada 19 analis rating untuk HMSP. Dari 19 ini 14-nya merating buy, 2 hold, 3 sell ya, dengan average-nya itu di 1046. Ya, jadi average-nya 19 analis ini ada di 1046, tertingginya di 1400, terendahnya ada di 720, teman-teman ya. Ini masih jauh di atas harga wajarnya versi naik level ya, atau versi saya. Karena memang ya seperti itu datanya, teman-teman ya. Pendapatannya memang masih naik terus, namun labanya masih turun. Ya, karena ini earning yield ini kan berdasarkan laba ya, bukan berdasarkan pendapatan. Untuk dividen ini rutin membagikan dividen, teman-teman ya, rutin bagian dividen dengan rata-rata yieldnya ya ini ya, mestinya sudah balik modal hanya dari dividen plus capital gain yang tadi kalau pegang dari IPO. Ya, untuk forecast 2023 ya nanti akan bagian ya, saya prediksi dia akan bagian 100% lagi 70 ya, dibandingkan dengan harga saat ini mungkin 8,2%. Untuk kesehatan finansialnya kalau kita lihat secara quick ratio ini ya mepet ya, mendekati 1. Untuk current rasionya ini oke, di atas 1. Hutangnya kecil ya, hampir tidak ada. Ya, jadi ya secara kesehatan finansial ini masih oke ya HMSP ya. Nah, untuk seasonality saham ini ternyata tidak memiliki konsentrasi penuh di bulan tertentu, teman-teman ya. Adanya adalah di bulan Juni, di mana konsentrasinya selalu turun ya. Nggak pernah naik, bukan selalu turun ya. Ini ada 2016 yang tidak berubah ya. Tidak pernah naik di bulan Juni ya, terkonsentrasi. Jadi bulan Juni biasanya pasti turun ya. Yang lainnya ya nggak ada di atas 60% ya. Dan kalau kita lihat ini sempat turun selama 5 tahun berturut-turut, naik terus kemudian ini turun lagi ya. Oke, kita akan masuk ke Bandar Homologi. Kita cek tadi sudah ya, kepemilikan Philip Morris ya, publiknya cuma sedikit ya, 7,44%. Peran investor asing di saham MSP ini tidak terlalu dominan, namun kalau kita lihat investor asing sejak 2023 ya, sedang gencar membuang barang ya sampai hari ini. Di Maret sendiri ya, dari tanggal 1 sampai 22 kebanyakan itu menjual barangnya. Namun kalau kita lihat ya, menjual barangnya bersifat pasif ya, artinya harganya tidak bergerak kemana-mana. Untuk kepemilikan retailnya ini cukup menarik ya, HMSP. Selama setahun terakhir kalau kita lihat turun ya, kepemilikannya turun sekitar 1% ya, dari 789 ke 6704, atau berkurang 725, 1%, kisaran 1%. Januari ke Februari juga turun, namun yang menarik di sini jumlah lembar sahamnya justru malah naik. Artinya investor yang memegang sahamnya saat ini itu averaging down ya, averaging down. Ini ada yang keluar, ada yang beberapa yang keluar. Kemungkinan yang pertama averaging down, kemungkinan yang kedua ada segelintir investor retail lokal yang masuk dalam dana jumlah cukup besar. Ya, kalau misalnya yang existing di averaging down berarti ada pemain baru yang masuk dengan dana yang cukup besar ya, ke HMSP ya, lebih besar daripada yang keluar. Oke, ini rata-rata value per ordernya 68,7 juta ya, teman-teman. Nah, untuk perpindahan struktur sahamnya selama setahun terakhir, kalau kita lihat ini sedang distribusi, bandar detektornya juga distribusi. Kita lihat di sini juga terkonfirmasi distribusi ya. Jadi ini jangka panjang distribusi. Kita lihat lebih detail ya, apakah betul distribusi. Kita cek ya, dari 7,4% saham yang tadi beredar ya, ini kepemilikan pengendali tidak floating, tidak scriptless ya. Kita lihat ya, kepemilikan paling besar itu ada di investor retail lokal yang sangat dominan sekali ya. Kemudian terbesar kedua itu ada di lokal corporate. Terbesar ketiganya ada di reksadana lokal
Ya, dan kita lihat apa yang mereka lakukan ya. Yang terbesar pertama lokal ID, meskipun ini jumlahnya paling besar, tentu saja ini bukanlah bandar atau bukanlah market maker ya. Jadi ini adalah sedang melakukan ada distribusi kalau kita lihat seperti ini ya. Investor retail lokal membeli paling banyak setahun terakhir, dapat barangnya dari siapa? Ya. Yang pertama, yang paling banyak buang barang secara jumlah lembar saham itu adalah reksadana asing. Ya, reksadana asing berkelanjutan. Kemudian reksadana lokal ini juga berkelanjutan. Ya, kemudian ya ini ada lokal corporate ya, ini terbesar keduanya juga buang barang ya. Jadi sedang ada distribusi dari uang besar ke investor retail lokal. Kemudian di Januari ini juga masih sama, namun sudah ada perubahan pergeseran sedikit teman-teman ya, karena yang lokal insurance justru malah membeli ya. Kita lihat di sini beberapa bulan terakhir ini justru aktif membeli ya. Investor retail lokal masih ikut beli, namun bukan paling yang dominan lagi, namun ini insurance mulai beli, kemudian disusul oleh lokal ID ya teman-teman ya. Barangnya masih dapatnya dari reksadana. Ini dana pensiun justru keluar. Kemudian foreign others ya, foreign others juga paling besar teman-teman ya. Dan reksadana ini dua-duanya masih rutin buang barang ya reksadana ya. Oke, untuk month to date sendiri di bulan Maret kita lihat di sini juga masih turun, masih distribusi, Bandar Detektor masih big distribution, dan di broker summary juga mengkonfirmasi sedang ada big distribution. Ya, jadi sedang distribusi. Nah, ini adalah pola teknikal yang saya update di video saya yang sebelumnya, di mana waktu itu harganya masih 945, saya prediksi dia akan turun ke 820 ya. Nah, kita update-nya di sini, waktu itu di sini ya teman-teman ya, harganya teman-teman ya. Saya prediksi dia akan turun ke 820 ya. Nah, ini dia turun ke 880, namun tidak sampai ke 820 ya. 820-nya tidak tersentuh ini, belum tersentuh teman-teman ya. Dia keburu naik lagi. Nah, kembali lagi di sini ya. Jadi dia pola ranging-nya terbentuk di sini teman-teman ya. Namun saya prediksikan ini tetap areanya 820 ya. Ini membentuk sebenarnya 850 ini membentuk kayak support baru ya ini harusnya ya. Ini kelihatan kayak support di sini ya. Saya belum cek di pergerakan masa lalunya. Ini saya kurang satu support mungkin ya. Tapi nggak masalah ya. Saya tetap berpegang pada 820 ya. Ini area support yang saya sudah buat sebelumnya. Oke, jadi kira-kira arah harga sahamnya ke depan akan gimana? Karena ini sedang membentuk pola ranging dan tadi kita lihat ada uang besar yang mulai membeli juga insurance gitu ya. Dan ini juga mendekati dividen ya, mestinya akan dinaikkan dulu ya. Mungkin bisa naik ke 8935 dulu ya. Kemudian habis dividen nanti turun lagi. Mungkin akan ranging aja teman-teman ya di sini ya. Ranging di sini. Nanti kalau misalnya IQOS ini berhasil, penjualannya meningkat double digit, dua kali lipat setiap tahun, mungkin ini menjadi sentimen yang positif untuk saham ASP yang bisa naik lagi teman-teman ya. Oke, itu aja. Sekarang kita akan masuk ke risamnya. Tadi untuk kinerja jangka panjangnya masih naik. Ini kinerja pendapatan, teman-teman. Kinerja jangka panjangnya juga masih naik meskipun labanya turun ya. Valuasi masih terbilang mahal meskipun paling rendah dibandingkan average rata-rata. Rutin bagi dividen dengan forecastnya 8,2%. Berpotensi naik di atas 60% ini tidak ada ya, seasonality ya. Tidak terkonsentrasi naik. Adanya terkonsentrasi yang turun tadi, teman-teman ya. Nah, untuk bandarmologi ini salah ya. Ya mestinya ini distribusi dan distribusi teman. Ini 1 sampai 22 Maret distribusi saya belum menggantinya. Kemudian untuk teknikalnya tadi ranging ya di 850 sampai 1000 ya. Jadi itu kira-kira teman-teman ya, terakhir disclaimer, jadi analisa yang saya bagikan di video di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah ya. Ini bukan ajakan jual atau beli saham MSP. Silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri jika ingin menjual atau membeli saham MSP ya. Jadi kan video saya ini hanya sebagai second opinion. Jika analisa saya itu mendukung analisa teman-teman, mungkin bisa dilakukan keputusan investasi. Namun jika analisa saya kontra dengan analisa teman-teman,
ya mungkin bisa dipertimbangkan analisa ulang lebih mantap lagi atau mungkin bisa bergeser ke saham lainnya karena masih banyak saham di Bursa Efek Indonesia. Oke, sampai di sini dulu aja analisa saham video HMSP. Semoga bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.